Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan membaca kitab At-Tafsirul Wajiz karya Dr. Wahab Az-Zuhaili suratul Baqarah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyun wala nasir. Selamanya tiada akan pernah rela terhadapmu orang Yahudi dan tiada pula orang Nasrani kecuali engkau mengikuti millah mereka, keyakinan mereka. Katakan olehmu sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Dan jika engkau mengikuti kemauan-kemauan mereka setelah pengetahuan yang datang kepadamu, maka tiadalah Allah bagimu menjadi pelindung dan penolong. Mari kita baca tafsirnya. Walan tardu anka ayyuhan nabiyul yahudu wan nasara hatta tattabi'a aqidatahum. Selamanya tiada akan pernah. Lan ini menunjukkan nafi, tidak pada zaman istiqbal akan datang. Sehingga tiada akan pernah rela terhadapmu wahai Nabi. Siapa yang tak akan pernah? Orang Yahudi dan orang Nasrani kecuali engkau mengikuti keyakinan mereka. Jadi millah ini perhatikan millah, ini millah ya, pada ayat ini maknanya adalah akidah. Sampai engkau mengikuti keyakinan mereka dan engkau tinggalkan agamamu ila dinihim, sehingga engkau berpindah mengikuti atau menjadi penganut agama mereka, baru mereka rela. Dan sampai kapan baru mereka rela? Engkau ikuti kemauan-kemauan mereka. Qul, jawab kepada mereka wahai Rasul, sesungguhnya petunjuk Allah yang itu disebut al-huda al-Qur'aniyu, petunjuk yang berasal dari Al-Quran, itulah agama yang benar dan petunjuk sejati. La, bukan. Ma, sesuatu. Apa sesuatu itu? Minasyari'atil mansukhati. Bukanlah aturan yang sudah dihapus. Hum, yang mereka alaihi, berada, hidup, berpedoman di atas aturan itu. Bukan, sebab itu sudah aturan yang mansukhah, yang dihapus. Wala ini tabaat ayuhar Rasul, dan demi jika engkau mengikuti wahai Rasul kemauan-kemauan orang Yahudi dan Nasrani itu, dan engkau mengikuti apa yang ada di dalam kitab mereka yang sudah mengalami penyelewengan itu, padahal setelah maja'aka, ada sesuatu yang datang kepadamu. Apa sesuatu itu? Min wahyil Quran, berupa wahyu Al-Quran. Maka malaka, tiadalah bagimu lagi waliyun, pelindung selain Allah Ta'ala yang melindungi segala urusanmu dan menjagamu. Wala nasirun, dan tiada pula lagi penolong yang menolongmu dan yang menghalangimu dari siksaannya Allah. Ada, hanya Allah saja. Jadi jangan ikuti millah, keyakinan mereka. Apalagi berpindah agama. Kadang agama tak diikuti, tapi keyakinan orang beragama lain diikuti. Itu tetap tak boleh. Maka Al-Quran guna kata millah. Millah itu akidah. Karena ada orang yang tidak mengikuti agama orang lain, tapi akidah agama orang lain dia ikut. Atau akidah keyakinan yang lain, yang itu dipandang benar oleh penganutnya. Misal dia menganut agama A, akidahnya begini. Orang Islam dilarang mengikuti akidah itu. Atau dia bukan penganut agama tertentu, tapi dia menganut keyakinan tertentu, yang itu di luar keyakinan Islam. Jangan juga diikuti keyakinan itu. Yang benar yang mana? Al-huda al-Qur'ani.
petunjuk yang berasal dari Al-Quran. Sekarang kita tengok aspek sejarahnya. Sebab turunnya ayat ini adalah annal Yahuda kanu yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hudnata. Bahwa orang Yahudi mereka meminta kepada Nabi agar ada al-hudnah, gencatan senjata. Wa yutmi'unahu, mereka memaksakan kepada Nabi. Itu asal kata toma'a atau ma'a, asal kata toma'a, maknanya menginginkan sesuatu dengan keinginan yang sangat kuat. Jadi yutmi'unahu, maka saya artikan tadi mereka memaksakan Rasulullah annahum, bahwa mereka izahadanahum, apabila Rasulullah maulah mengikuti keinginan mereka mengadakan gencatan senjata, wa amhalahum, dan memberikan mereka tempo, ittaba'uhu, mereka akan ikuti Rasulullah. Wa wafaquhu, dan mereka akan menyesuaikan, menuruti, mengikuti Rasulullah SAW. Itulah siasat mereka, itu siasat trik. Karena itu Rasulullah diingatkan Allah melalui ayat ini. Fanazalat hadhil ayatu, turunlah ayat ini. Itu diingat ya. Lantas seterusnya bagaimana? Mari kita baca ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang mereka kami berikan kitab kepada mereka. Mereka membacanya kitab haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Merekalah orang-orang yang mengimaninya. Siapa saja yang mengkufuri kitab itu, merekalah orang-orang yang rugi. Ini 121 kita lihat. Alladzina anzalna alaihimul Qur'an yattabi'una haqqal ittiba'. Orang-orang yang kepada mereka, alaihim, kepada mereka, anzalna, kami turunkan Al-Quran, yattabi'una, mereka mengikutinya, haqqal ittiba', sebenar-benar ikut. Wa ya'maluna bima fihi, mereka mengamalkan bima fihi, isi kandungannya. Fayuhilluna halalahu, mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Wa harimuna haramahu, mereka mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Ulaika yusaddiquna, merekalah orang-orang yang jujur. Tasdiqan taman, jujur sejujur-jujurnya, bil kitabil munazzali, terhadap kitab yang diturunkan itu. Wa may yakfur bil Qur'an, siapa saja yang mengkufuri Al-Quran, fahumul khasiruna, merekalah orang-orang yang rugi. Mengapa? Listibdalihimul kufra bil iman, karena mereka menggantikan kufur dengan iman. Mereka gantikan kufur dengan iman. Maksudnya apa? Mulanya ada iman, mereka ambil kufur. Jadi kufur menjadi milik mereka sekarang, mereka lepaskan iman. Ini orang-orang yang merugi. Sudah ada permata, kok mau batu biasa. Ini rugi. Ya, seterusnya apa petunjuk Allah di dalam ayat berikutnya? Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. 1, 2, 3. 1, 2, 2 ya. 1, 2, 2. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, dan aku melebihkan kalian, mengutamakan kalian di seluruh alam. Itu ayat 1, 2, 2. Apa tafsirnya? Ya ma'syara Bani Israel, wahai kalian orang Bani Israel seluruhnya, ma'syara seluruh. Tadakkaru ni'amal lati an'amtu biha alaikum. Ingatlah oleh kalian akan segala nikmatku yang aku berikan alaikum kepada kalian. Wala aslafikum, dan terhadap pendahulu kalian. Boleh kita kata terhadap kalian dan nenek moyang kalian. Bisyukri wa ta'ati, dengan cara bagaimana mengingat Allah itu? Apakah dengan menyebut nikmat? Bukan. Bisyukri, dengan bersyukur kepadaku, wa ta'ati, dan mematuhiku. Termasuk kita
Kita sudah banyak dapat nikmat, kita pun haruslah mensyukuri dan mematuhi Allah. Ingat kalian, kira-kira begitulah Allah Ta'ala sebut kepada Bani Israel, Anni faddaltu usulakum. Aku lebihkan nenek moyang kalian dulu ala alami zamanihim, atas seluruh alam pada zaman mereka hidup. Itu disebut Allah Ta'ala. Pada masa hidup nenek moyang kalian dulu, ku lebihkan mereka. A'ada hadha tadhkira bin ni'ami wa tahdhiri minan niqami li bayanil hadafil haqiqi minal qissati. Allah mengulang-ulang peringatan ini. Mengulang-ulang Allah ingatkan mereka betapa banyak bin ni'ami, nikmat kepada mereka. Wa tahdhiri, Allah ulang-ulang pula. A'ada hadha tadhkira bin ni'ami wa tahzira minan niqami. Itu. Allah ulang-ulang peringatan kepada mereka terkait segala nikmat yang Allah berikan, dan Allah ulang-ulang tahzir, teguran terhadap mereka agar mereka tidak mendapat murka. Libayanil hadafil haqiqi minal qisati. Untuk menjelaskan tujuan sejati kisah Bani Israel itu. Inilah dia nih. Ini. Tujuan sejati kisah Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah ini. Begitu juga surah-surah yang ini dia. At-tazkiru bin ni'ami wa tahziru minan niqami. Ingat nikmat Allah dan hati-hati tahzir, peringatan Allah terhadap bahaya. Jadi untuk kita semua juga, ya. Kita teruskan satu ayat lagi. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Hati-hati kalian terhadap satu hari yang tiada dapat membalas satu jiwa terhadap jiwa yang lain sedikit pun. Tajzi itu nanti bisa kita lihat apa tafsirnya nanti. Kita lihat ya. Dan tidak diterima dari jiwa itu tebusan, dan tidak bermanfaat pula pertolongan terhadap jiwa itu. Walahum yansurun, tiadalah mereka ditolong. Lihat 1, 2, 3. Wa khafu adzaba yaumin. Takutlah kalian akan siksaan pada satu ketika nanti. La tanubu fihi nafsun an nafsin ukhra. Tiada dapat mengganti pada hari itu. Ya. Satu jiwa terhadap jiwa yang lain fil mas'uliyati, dalam memenuhi tanggung jawab, itu tajzi itu. Kan? Tajzi tanubu. Jadi setiap orang tidak bisa menggantikan orang lain untuk mempertanggungjawabkan hal ihwal orang lain itu. Nggak bisa. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap dirinya. Ingat kalian satu hari itu. Wala yuqbalu minha, tidak diterima dari jiwa yang lain itu. Mudahnya kalau bahasa kita, tidak diterima dari seseorang yang mau fidyatun, menebus orang lain itu, tanju yang orang lain itu biha, dengan fidyah, dengan tebusan tadi, untuk menyelamatkan, mau menyelamatkannya minan nar, dari neraka. Jadi si A tak bisa menggantikan tanggung jawab si B atas hal ihwal si B di dunia dulu. Kalau si A pun mau memberikan tebusan nih, kalau tak akan diterima tebusan si A itu untuk menyelamatkan si B. Wala tufiduha syafa'atu syafi'in, tidak pula memberikan manfaat kepada jiwa itu, kepada si B misal kata, oleh pertolongan orang yang menolong. Wala nusratu nasirin. Sama ini namanya atuf tafsir. Tak ada yang bisa memberikan manfaat. Yamnau anhal adzabu, yang terhalang siksa itu dari si B misal kata. Jadi si A la tanubu an B. A tak bisa menggantikan si B fil mas'uliyah, dalam mempertanggungjawabkan tindak tanduk si B. La yakumalu minha, tidak pula diterima dari si A. Apa? Fidyatun, tebusan, tanju yang diharapkan dengan tebusan itu, selamatlah
tanju si B, biha dengan tebusan tadi dari neraka, tak bisa. Wala tufiduha dan tidak memberikan manfaat kepada si B syafa'atu syafi'in, pertolongan orang yang menolong. Wala nusratu nasirin. Sama ya. Yamnau anhal adabu, yang menjadi terhalanglah siksaan itu dari si B. Nggak bisa masing-masing. Ayat ini menjelaskan tanggung jawab utuh setiap orang terhadap tindak tanduknya. Bahwa nanti di dalam agama kita ada pemberian syafaat, itu bukan berarti berlawanan dengan ayat ini. Ayat ini menjelaskan tanggung jawab, ayat syafaat menjelaskan rahmat Tuhan. Jadi pada intinya setiap kita bertanggung jawab. Hari ini sampai sini dulu. InsyaAllah akan datang kita sambung ayat yang ke-124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.